Salam jumpa pemirsa Nilai Kehidupan yang terkasih di dalam Kristus. Senang sekali menjumpai Anda lagi di dalam program ini. Salah satu panggilan mulia yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita adalah panggilan untuk berperang. Berperang melawan siapa? Berperang dengan apa? Firman Tuhan yang akan disampaikan berikut ini membimbing kita untuk memahami bahwa kita dipanggil untuk berdoa peperangan rohani, melawan kerajaan setan, melawan kuasa-kuasa di udara, melawan penghulu-penghulu kerajaan kegelapan. Mari kita bersama-sama menyimak firman Tuhan yang pasti akan menjadi berkat yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham berikut ini. Shalom pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang doa peperangan rohani. Efesus pasal 6 ayat 10-13 berkata, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Setiap orang percaya harus menyadari bahwa kita sedang berada pada medan peperangan rohani yang sangat berat. Kita melawan iblis yang adalah musuh utama kita. Di dalam kekristenan tidak ada daerah netral. Begitu kita berpihak kepada Allah, maka kita menjadi musuh iblis. Jangan sampai kita tidak sadar akan adanya peperangan rohani ini. Jangan sampai kita seperti seorang matador yang turun ke arena, bukan dengan membawa bendera merah tetapi pakai baju merah. Sehingga akhirnya dia dikejar-kejar oleh banteng dan hampir diseruduk mati. Untunglah dia melihat ada sebuah tangga dan dia lompat langsung sampai ke tribun. Semua orang bertepuk tangan dan para gadis datang minta tanda tangan. Tapi matador ini berkata, saya tidak butuh tepuk tanganmu. Saya juga tidak mau kasih tanda tangan. Saya hanya ingin tahu siapa yang tadi mendorong saya masuk ke tengah arena. Rupanya dia bukan matador asli. Matador aslinya terlambat. Tapi karena ada orang pakai baju merah, orang di belakangnya iseng. Dia didorong masuk ke arena dan hampir saja diseruduk oleh banteng itu. Nah, kalau kita tidak sadar adanya peperangan rohani, kita bisa seperti matador gadungan tadi, menjadi bulan-bulanan dari kuasa iblis. Nah saudara, ada dua sikap yang kita harus pahami tentang berkaitan dengan kuasa kegelapan. Yang pertama adalah sikap melebih-lebihkan. Ada orang yang menganggap segala sesuatu itu berkaitan dengan roh setan, roh jahat. Orang tua marah, setan. Mobil mogok, setan. Sakit gigi karena setan. Pokoknya semua boneka yang ada itu dianggap ada setan di dalamnya. Dan masalah-masalah dalam hidup ini akan selesai dengan cara mengusir roh jahat. Dan itu menunjukkan tidak ada lagi tanggung jawab pribadi. Kalau orang nilainya jelek, diusir setannya. Padahal dianya yang malas belajar. Ini sikap terlalu melebih-lebihkan. Yang kedua, sikap meremehkan. Segala sesuatu dianggap sebagai faktor alamiah. Setan itu dianggap tahayul, dongeng, kisah isapan jempol. Tidak percaya bahwa di dalam patung tertentu yang sudah didoakan bisa ada kuasa kegelapan di dalamnya. Nah ini juga sikap yang berbahaya. Karena ada benda yang netral, ada benda yang sudah diisi oleh kuasa-kuasa magic. Bagaimana cara kita membedakannya? Perlu berdoa, minta hikmat Tuhan dan karunia membedakan roh. Supaya kita menanggapi segala sesuatu secara tepat. Tapi yang jelas dalam peperangan rohani ini, ada 3 tingkat yang kita harus waspadai. Tingkat pertama adalah peperangan rohani tingkat dasar. Disebut sebagai pelayanan pelepasan atau mengusir roh jahat. Dalam Matius 10 ayat yang pertama, dikatakan demikian, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus memberi kuasa kepada kita muridnya
untuk mengusir roh jahat yang berusaha menyerang orang. Orang-orang yang terikat oleh ikatan roh-roh setan perlu dilepaskan. Ada orang yang terikat oleh roh percabulan sehingga walaupun dia berusaha lepas, dia tidak bisa dan dia perlu dilepaskan. Ada orang yang terikat oleh roh perjudian. Dia judi walaupun mencoba berkali-kali berusaha, tapi tetap tidak bisa. Nah, kita perlu doakan karena ada kuasa kegelapan yang mencengkeram sehingga dia melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk tertentu. Dalam Lukas 13 ayat 10-13 ada kisah menarik bahwa Yesus mengusir roh jahat dari seorang wanita di bait Allah. Dikatakan begini. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu itu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Jadi ada orang kerasukan setan 18 tahun, ketika didoakan oleh Yesus langsung setannya keluar dan dia sehat kembali. Lalu pada ayat 16 Yesus berkata, "Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia juga adalah keturunan Abraham." Nah saudara, ada orang yang diikat oleh kuasa gelap. Dan makin lama keterikatan seseorang dibutuhkan lebih banyak waktu untuk melepaskannya. Tetapi jangan takut karena sebagai anak Tuhan, Tuhan telah memberikan kita kuasa untuk mengusir setan. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam kita. Berikutnya, peperangan rohani tingkat menengah yang disebut sebagai tingkat okultisme. Di sini kuasa setan bekerja lewat dukun, lewat peramal nasib, lewat aliran-aliran sesat. Ada orang yang terikat oleh kuasa setan karena dia pernah berhubungan dengan dukun, dibandingkan air kembang, disantet orang dan sebagainya. Tetapi saudara, sebagai orang Kristen yang lahir baru dan penuh dengan Roh Kudus, kita percaya bahwa Roh Tuhan itu mengalahkan setiap roh-roh jahat. Bahkan dalam Bilangan 23 ayat 23 dikatakan, "Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah." Jadi tidak ada mantra yang mempan kepada orang percaya yang sudah lahir baru. Karena apa? Tubuh kita, hidup kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus lebih besar dari kuasa setan. Yang ketiga adalah peperangan rohani tingkat tinggi, yaitu tingkat strategis. Disinilah kita berhadapan dengan roh-roh teritorial yang menguasai satu area atau satu bangsa. Saudara tahu, penghulu iblis itu namanya Lucifer, satu pribadi. Lucifer itu punya banyak anak buah. Dan setan itu walaupun punya kuasa yang hebat, tapi dia tidak maha hadir. Kalau dia ada di Amerika, dia tidak ada di Indonesia. Dia ada di Indonesia, dia tidak ada di India. Saudara sekalian, setan itu tidak maha hadir. Karena itulah dia mengatur pemerintahannya itu menurut daerah teritori tertentu. Jadi Efesus 6 tadi berkata bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ada beberapa level. Ya ibarat sebuah negara, ada presidennya, ada menteri-menterinya, ada gubernur-gubernur, begitu sampai ke yang paling rendah, RT misalnya. Nah, setan juga membagi di dalam tahapan-tahapan semacam itu. Jadi roh-roh itu menguasai daerah tertentu, kota tertentu, negara tertentu. Semuanya diatur oleh Lucifer yang sama. Tapi pribadi-pribadi setannya di setiap wilayah berbeda. Misalnya kalau di barat itu Mr. Dracula, Frankenstein yang pakai jubah panjang. Kalau di Indonesia mungkin setannya lebih miskin, begitu saudara. Yang ada sundel bolong, ya, tuyul yang cuma pakai cawat doang, begitu. Kalau di Bali namanya leak. Nah, penguasa tunggalnya sama, Lucifer. Tapi yang bekerja di daerah-daerah itu adalah beda-beda.
Nah, di dalam Daniel 10 ayat 12-14 kita melihat tentang kenyataan ini. Dikatakan demikian. Daniel 10 ayat 12-14. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat mendapatkan pengertian dan merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ayat 20. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Jadi Daniel berdoa kepada Allah minta disingkapkan rahasia akhir zaman. Seorang malaikat diutus untuk memberitahukan kepadanya. Tetapi iblis tahu bahwa ini berbicara tentang akhir dari zaman, bicara tentang kekalahan iblis, maka dia menyuruh iblis yang menguasai Persia atau Iran sekarang menahan malaikat itu sehingga terjadi peperangan di alam roh. Untunglah Mikael, pemimpin pasukan malaikat surgawi, diutus untuk berperang melawan pemimpin Persia, sehingga malaikat ini menyampaikan peristiwa yang akhirnya dicatat dalam kitab Daniel. Tapi setelah itu dia bilang, aku akan pergi kembali dan berperang melawan pemimpin Persia, karena setelah itu akan ada pemimpin Yunani. Jadi rupanya ada pemimpin yang di dunia ini, para raja-raja, tetapi di alam roh juga ada kuasa kegelapan yang menguasai orang-orang yang tidak percaya untuk menjalankan sistemnya yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Nah, inilah peperangan rohani tingkat tinggi. Makin tinggi tingkatannya, perlu lebih banyak orang yang sehati untuk berdoa dan berpuasa dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengalahkannya. Inilah doa yang kita perlu lakukan juga bagi bangsa kita Indonesia, supaya roh agama palsu yang menguasai bangsa ini dilepaskan, dihancurkan, dan akhirnya kita bisa berkemenangan, orang mengenal kebenaran sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa sekalian, senjata rohani utama kita supaya kita berkemenangan dalam peperangan rohani tingkat strategis ini adalah doa. Dalam Efesus 6 ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yesus sendiri pernah berkata di dalam Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Senjata kita adalah doa. Sebab ketika kita berdoa, kita mengundang hadirat Allah turun, dan dialah yang sanggup mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan itu secara tuntas. Saudara ingat ketika orang Israel diserbu oleh orang Amalek, Yosua berperang di bawah menghadapi orang Amalek dibantu oleh para pasukan Israel. Tapi penentu kemenangan ditentukan oleh Musa yang mengangkat tongkat di atas gunung. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa, minta pertolongan, kekuatan dari Allah. Ketika dia mengangkat tangan, dia mengharapkan Allah campur tangan, turun tangan. Ketika tangannya menjadi lemah, ditopang oleh Harun dan Hur. Sebab ketika tangannya turun, orang Israel kalah. Ketika tangannya naik, orang Israel menang. Dan karena topangan doa, akibatnya bangsa Israel mengalahkan orang Amalek. Begitu juga perlu banyak prajurit-prajurit doa yang dibangkitkan untuk mendoakan satu daerah, satu kota, satu bangsa, sehingga lawatan Allah terjadi. Perlu ada kesatuan gereja Tuhan untuk berdoa bersama supaya lawatan Allah melanda satu kota tertentu. Saya teringat ada seorang hamba Tuhan di Amerika Serikat yang pernah menceritakan bagaimana dia melayani di satu gereja tapi tidak mengalami terobosan rohani. Jemaat sangat terbatas jumlahnya. Sampai akhirnya dia meminta beberapa orang terbeban untuk doa bersama-sama. Berbulan-bulan mereka mulai berdoa. Tuhan mulai tambahkan orang-orang yang terbeban di dalam doa. Dan satu kali setelah mereka berdoa, mereka melihat dalam penglihatan iblis
berupa ular tua itu dirantai dan dicampakkan keluar dari kota tersebut. Dan hamba Tuhan ini bersaksi, dalam 1 tahun gerejanya mengalami pertumbuhan 3.000 jemaat baru. Kenapa? Karena ketika iblis sudah melepaskan cengkramannya atas orang-orang yang dikuasai, Roh Allah dengan mudah akan menyapu mereka dengan gelombang kebangunan rohani. Dan ini semuanya terjadi karena doa. Saudara sekalian, itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh meningkatkan doa supaya kita berkemenangan di dalam peperangan rohani. Nah, lebih jauh dalam Yakobus 4 ayat 7 dan 8 ditunjukkan 2 perkara untuk membuat kita menang di dalam peperangan rohani. Dikatakan demikian Yakobus 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah, saudara, yang pertama kita harus membangun hubungan ke atas kepada Allah. Dikatakan tadi, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Tunduk kepada Allah artinya mengakui Allah sebagai pemimpin terbesar tertinggi dalam kehidupan kita dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dia Mesias yang diutus untuk melepaskan kita dari segala dosa dan memberikan kemenangan. Kemudian kita harus mendekat kepada Allah. Artinya kita harus memberi waktu lebih banyak dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, melekat kepada Dia, bersekutu dengan Dia senantiasa. Tahirkanlah tanganmu, artinya kuduskanlah perbuatanmu, supaya kita memiliki perbuatan yang tidak bercela, yang menjadi batu sandungan. Sucikanlah hatimu, ini bicara tentang kekudusan motivasi, bukan hanya perbuatan baik di luar, tapi batinnya juga disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Dan jika kita tunduk kepada Allah, hidup dekat kepada Allah, mentahirkan tangan kita, perbuatan luar, dan menyucikan hati, maka kita akan kuat di dalam Tuhan dan akan mengalahkan setiap kuasa kegelapan. Baru setelah hubungan ke atas dengan Allah diperbaiki, kita punya hubungan keluar. Lawanlah iblis, lawanlah setan, maka setan akan lari daripada kita. Kenapa seringkali setan tidak bergeming ketika kita mengusirnya? Karena kita tidak punya pendudukan diri kepada Allah. Tapi ketika kita sungguh hidup di dalam kebenaran, otoritas yang Tuhan berikan, dan waktu kita berkata di dalam nama Yesus, setan akan pergi menyingkir. Dan di dalam doa peperangan rohani, kita akan melihat lawatan Allah dinyatakan. Saudara, apakah ada di antara Anda yang hari ini mengalami keterikatan? Mungkin ada kebiasaan buruk yang mengikat saudara, engkau tidak bisa lepas. Berdoalah, Tuhan bisa melepaskan saudara sehingga engkau menjadi orang yang benar-benar bebas, merdeka di dalam Tuhan. Kalau saudara pernah pergi ke dukun, dimandikan air kembang punya jimat, serahkan semua jimat kepada hamba Tuhan, minta dibakar, didoakan supaya engkau tidak menjadi alat iblis dan ujungnya adalah neraka. Dan kita perlu berdoa bersama, sehati dengan saudara seiman yang lain di antara banyak gereja, mendoakan supaya atmosfer kebangunan rohani turun ke kota kita masing-masing. Dan lawatan Allah terjadi karena peperangan tingkat tinggi tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang, tapi melibatkan anak-anak Tuhan dari berbagai denominasi yang bersama-sama berdoa sepakat. Saudara, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Allah, maka kita punya kuasa untuk menghancurkan kuasa setan. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Allah menetapkan kita untuk menjadi lebih daripada pemenang. Untuk itulah, terima kuasa yang sudah mengalir. Gunakan untuk melawan setan dan rebut banyak jiwa untuk datang kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin.
Ketika Tuhan memanggil kita untuk berperang, Dia memperlengkapi kita dengan senjata-senjata rohani. Senjata-senjata itu sudah dijelaskan oleh hambanya di dalam Efesus pasal 6 tadi, dan mari kita bersama-sama menggunakannya untuk menghadapi sebuah peperangan rohani di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk panggilan mulia, masuk dalam sebuah peperangan rohani, melawan penghulu-penghulu udara, melawan kuasa-kuasa kegelapan. Kami tahu bahwa tanpa kuasa-Mu kami tidak akan dapat mengalami kemenangan. Tetapi karena kami bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan memberikan kepada kami senjata-senjata rohani. Kami percaya bahwa kami masuk dalam peperangan dengan kemenangan yang gilang gemilang. Oleh karena Tuhan sendiri yang menyatakan kemenangan itu bagi setiap kami. Apapun yang kami lakukan dalam peperangan rohani, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Dan kalau ada pemirsa yang sekarang sedang terikat oleh kuasa kegelapan, ada pemirsa yang sedang terikat oleh kebiasaan-kebiasaan buruk yang ditanamkan oleh kuasa jahat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang lepaskan ikatan itu, Engkau yang akan memberi mereka kemenangan. Dan biarlah hidup mereka bukan diserahkan kepada kuasa kegelapan, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus yang Tuhan berikan kepada kami. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kehidupan kita mendatang adalah kehidupan yang terus berkemenangan di dalam peperangan rohani yang kita jalani. Hubungi dan kontak kami melalui nomor-nomor yang tersedia di layar televisi Anda, dan kita akan bertemu lagi minggu yang akan datang dengan topik yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian.